wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Iras, tentunya dalam konten fakta dan realitas sosial. Oke Gan, apa kabar kalian? Kali ini aku akan ngebahas lagi tentang PSK, pekerja seks komersial. Tapi ini beda Gan. Nah, sebelum kita ke kontennya, sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan kalian subscribe video ini atau channel ini biar channel ini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Oke, kalian penasaran, langsung aja kita ke pembahasan kasusnya tentang si PSK ini. Check it out. Nah Gan, sesuai dengan pembahasan aku kali ini, aku ingin ngebahas lagi tentang kasusnya PSK atau kisah-kisahnya PSK. Tapi PSK kali ini itu beda Gan. Ini datangnya dari Belanda atau negara kincir angin atau negaranya pelabuhan Amsterdam, yang negara ini juga pernah menjajah Indonesia dengan berabad-abad lamanya. Nah, konon katanya Gan, Belanda ini sudah sangat terkenal dengan kegiatan prostitusinya di dunia sebagai kegiatan prostitusi terbesar dan tertua di dunia. Sudah ada sejak abad ke-13. Pada tahun 1811, kegiatan prostitusi di negara ini sudah ada, amat sangat terkenal. Kenapa katanya? Konon katanya dulu itu, awal mulanya kenapa ada PSK itu dikarenakan zaman-zamannya perang. Jadi untuk melayani prajurit-prajurit perang itu, maka diwajibkan wanita-wanita yang sudah dicek kesehatannya untuk melayani birahi-birahi para prajurit perang ini gitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, perang hilang, perang usai, PSK-nya tetap ada. Perempuan penghiburnya tetap ada. Apalagi kawasan ini adalah kawasan pelabuhan, tempat singgah-singgahnya para pelaut untuk istirahat minum-minum. Seiring dengan adanya tempat pelabuhan ini, berkunjungnya para pelaut untuk istirahat, muncul juga lah wanita-wanita PSK ini untuk menghibur para laki-laki yang istirahat tadi. Tentu tidak cukup dengan menghibur doang kan. Tentu tidak cukup dengan minum-minum doang. Adalah semacam transaksi pelacuran di sana, prostitusi di sana, yang ujung-ujungnya si PSK ini nanti dibayar sesuai sepakatnya berapa gitu, kesepakatan berapa gitu. Kalau ya udah lama short time gitu berapa, long time itu berapa gitu. Yang jelas wanita penghibur ini tujuannya adalah melayani nafsunya petualang birahi. Ya, gitu lah kira-kira. Ngomong soal prostitusi atau PSK atau pelacuran, siapa sih yang nggak tahu? Anak-anak mungkin ya gitu. Semua orang udah tahu loh dengan kegiatan ini gitu. Dan kegiatan ini tentunya punya daya tarik tersendiri, khususnya bagi petualang birahi gitu. Yang ingin birahinya dilayani, tentunya mereka mencari kegiatan ini gitu. Dimanapun mungkin mereka mau nyari gitu ya. Nah, karena udah ingin dipuaskan nafsunya gitu. Nah, jadi tidak tabu lagi kegiatan yang seperti ini gitu loh Gan. Hebat kan? Kawasan ini hebat, mantap, wow, seperti layaknya kawasan-kawasan perkantoran. Gedung-gedung di situ tuh bagus-bagus. Tapi nggak ada bisnis perkantoran di sana. Yang ada di sana itu adalah bisnis selangan, gitu ya. Nah, jadi bisnis yang ada di sana itu adalah bisnis pelacuran atau bisnis prostitusi. Itu yang ada di sana. Tapi kawasannya jangan ditanya, bagus banget. Karena tempat ini adalah tempat pelabuhan, tentu semakin sering atau semakin banyak, malahan dari waktu ke waktu, hari ke hari, semakin banyak yang singgah untuk istirahat di sana. Nah, tentunya karena banyak yang singgah, kegiatan prostitusi atau tawar-menawarkan diri itu semakin berkembang gitu. Dan kawasan ini itu sudah disebut juga sebagai kawasan Red Light District atau Keramat Tunggak yang berada di kawasan The Wallen gitu ya. Nah, jadi di kawasan The Wallen ini terletak itu di pinggir kanannya pelabuhan yang terkenal dengan kawasan merah, di mana di sana itu terdapat kegiatan prostitusi untuk melayani para pelaut yang singgah untuk istirahat. The Wallen ini kan, itu diperkirakan ada ada seluas 6 hektar, luasnya itu 6 hektar, dan semuanya itu dibangun rumah-rumah bordir. Nah, khusus untuk rumah-rumahnya para PSK yang siap menyambut kedatangan para pejuang birahi tadi. Ops, ingat, untuk datang ke kawasan The Wallen ini itu nggak gampang. Tentu ada syaratnya. Syaratnya apa? Salah satunya itu usia. Kalau kalian masih 17 tahun ke bawah, jangan coba-coba datang ke sini.
pastinya kalian kena usir oleh petugas keamanan di sana gitu. Jadi sebelum datang ke sana itu dicek dulu identitas kalian, usia berapa, baru boleh masuk. Kalau masih 16 tahun, 17 tahun, pulang gitu. Nggak boleh ke situ. Yang boleh ke situ orang dewasa. Tahu ya? Datang ke sana, si petualang birahi itu bisa menemukan banyak hal tentang konten-konten atau banyak hal tentang semuanya itu berkenaan atau berbau dewasa. Bioskop dewasa, rumah dewasa, kafe dewasa, bar dewasa, klub-klub tempat dewasa, pokoknya semuanya tentang dewasa gitu, berbau dewasa ada di sana. Jadi si petualang birahi itu yang datang ke sana itu bisa menemukan apa yang ingin mereka cari, khususnya dewasa gitu ya, hal-hal yang dewasa ada di sana gitu. Jadi cari aja, mau apa kalian? Mau kafe dewasa ada, mau bioskop atau nonton-nonton dewasa ada, mau diskotik dewasa ada, tinggal nentuin mau apa. Kawasan ini juga terpajang si PSK di balik kaca-kaca, kayak pajangan toko gitu ya, kayak patung baju dipajang di balik kaca toko gitu, persis seperti itu. Tapi yang dipajang itu bukan patung toko, patung baju, bukan, tapi si PSK tadilah yang memajang dirinya di balik kaca-kaca tadi gitu, untuk dijajakan sehingga nanti ada yang membeli, ada yang menawar, ada yang memakai, atau ada yang membawa gitu, yang membeli. Kata-katanya lagi kan, tapi ya gitu. Dan wownya lagi kan, kawasan ini udah seperti kawasan kantoran gitu ya, tapi kalau siang sepinya itu minta ampun, seperti nggak ada penghuni, tidak ada pengunjung, tidak ada hiruk pikuk kehidupan di sana kalau siang hari gitu. Tapi kalau malam hari jangan ditanya, pesta pora di sana, kelap-kelip, lampu jalan, lampu bar, lampu diskotik ada di sana, lalu lalang orang untuk tujuan mencari dan memenuhi birahi ada di sana gitu. Kalau malam hari sekitar pukul 10 malam ke atas. Kalau siang hari nggak ada orang, sepi banget, jangan ke sana gitu kalau siang. Kayak nggak ada apa-apa di sananya gitu. Jadi kan si PSK di sana itu untuk menarik pelanggan, si pejuang birahi tadi, mereka berdiri di balik kaca dengan pose tersendiri, dengan pakaian mereka tersendiri, dengan cara-cara mereka tersendiri untuk menarik si pelanggan mereka. Itu semuanya itu bersaing secara sehat, bersaing secara ketat untuk mendapatkan pelanggannya gitu. Jadi bisa dibilang persaingan mereka untuk mendapatkan pelanggan itu fair ya, adil atau sehat gitu ya. Yang jelas mereka berdiri di balik kaca mereka dengan cara tersendiri mereka, gimana sih caranya untuk bisa menarik pelanggan gitu ya. Nah, yang ujung-ujungnya mereka dipakai dan menghasilkan uang gitu. Nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan, nggak bisa kayak milih baju, nggak boleh dicolek dulu, nggak boleh dipegang dulu, nggak bisa. Yang jelas si pelanggan hanya bisa melihat, melirik gitu ya. Nah, kalau cocok pakai, kalau cocok ambil, kalau cocok bawa, bayar gitu. Para PSK yang di Belanda ini, yang terpajang di balik kaca ini, ada kodenya. Kalau kodenya itu lampu hijau yang menyala, dikit-dikit gitu ya, berarti PSK di dalamnya itu adalah transgender. Nah, udah dipastikan transgender di dalamnya kalau lampu biru ya, lampu biru. Tapi kalau lampu merah yang nyala, itu udah jelas di dalamnya itu adalah PSK perempuan tulen atau perempuan asli. Jadi si petualang birahi tinggal milih, mau yang transgender silahkan, mau yang perempuan tulen silahkan. Yang jelas harganya sudah distandarkan mahal gitu ya, nggak murah, nggak sembarangan juga gitu. Yang jelas kalian cuma bisa lihat-lihat, lirik sana, lihat kiri kanan, mana yang cocok, ambil, bayar, selesai. Jadi nggak sembarangan kan, nggak bisa coba-coba loh. Wow gitu ya, PSK di sana itu dilindungi profesi gitu loh, diakui di sana profesi PSK, nggak sembarangan gitu, nggak bisa pegang dulu, nggak bisa colek dulu, cuman tinggal lihat, cocok, angkut, bayar. Kalau mampu bayar, kalau nggak mampu ya lihat aja. Lagian ngapain kita datang ke sana kalau nggak mampu? Yang jelas di sana itu penyedia pelayan birahi. Kalau nggak mau ya udah jangan ke sana dong, dosa. Di kawasan The Wallen ini banyak kalian temukan nanti itu shop-seks yang menyediakan alat-alat kontrasepsi, yang menyediakan alat-alat pemuas nafsu birahi kalian gitu. Ada semuanya, ada gitu. Jangan ditanya, ada. Karena di situ sudah dilegalkan, sudah diperbolehkan jualan apapun yang berkaitan dengan pemuas kebutuhan seksual kalian di situ. Yang jelas PSK di sini itu termasuk
atau tergabung ke dalam sebuah organisasi yang kemudian mereka juga bayar pajak kepada pemerintah. Bayar pajak. Nggak sembarangan loh ya, bayar pajak juga dia tuh gitu. Walaupun PSK dia bayar pajak ke pemerintah. Jangan salah-salahkan gitu. Tempat mereka ini, tempat yang disediakan ini untuk PSK ini, itu dicek dulu kelayakannya, kesehatan tempatnya, baik nggak lingkungan ini untuk si PSK bekerja. Kalau nggak baik, itu nggak boleh gitu. Sama layaknya dengan tempat-tempat kerja kantoran gitu ya, yang dicek dulu lingkungannya, dicek kesehatannya, dicek kelayakannya. Kalau layak silahkan. Kalau di Indonesia bisa puluhan ribu aja bisa gas, bawa gitu. Di Belanda mana bisa? Jutaan gitu, hitungannya jutaan, long time, short time itu jutaan, mahal. Kalau nggak sanggup, nggak usah ke sana. Tentunya orang yang ke sana itu orang-orang yang punya, orang yang berani gitu ya. Namanya aja petualang birahi, bertualang ke sana ke sini untuk memenuhi birahinya, untuk menemui pelayan-pelayan birahi yang mereka anggap cocok gitu ya. PSK di Belanda ini sangat dihargai. Saking dihargainya, ketika dia terpajang di balik kaca itu, jangan sekali-sekali kalian memfoto atau memvideokannya. Bisa-bisa kalian nanti ditangkap, didenda atau dipenjara di sana. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan saking dihargainya, para PSK di sana itu didedikasikan semacam patung-patung seni seks gitu ya. Dan juga ada di situ semacam museum prostitusinya. Dan itu semua didedikasikan untuk menghargai para pekerja seks komersial. Wow-nya di Belanda seperti itu, enggak ya, gitulah gitu. Yang jelas mereka bayar pajak gitu ya. Di Indonesia, di Belanda ini, khususnya di De Wallen ini ya, walaupun prostitusi di sana dilegalkan, diperbolehkan, ada di mana-mana gitu. 6 hektar tempatnya itu semuanya itu rumah bordir. Yang pastinya anak-anak mereka itu nggak rusak moralnya gitu, tidak terpengaruh sama sekali gitu. Yang jelas mereka hidup dengan cara mereka masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan orang yang lain gitu. Jadi bisa dibilang anak-anak di sana hidupnya cukup bahagia gitu ya gitu. Tidak terpengaruh sama sekali walaupun di tempat mereka itu prostitusi atau kegiatan pelacuran itu diperbolehkan gitu ya. Gimana? Itu dulu kisah cerita singkat PSK di Belanda, yang mana mereka itu dilindungi, dilegalkan, difasilitasi karena bayaran mereka mahal dan tentunya mereka juga bayar pajak. Dan bertemu lagi dengan aku di konten berikutnya dengan video atau pembahasan-pembahasan yang lainnya, terutama tentang kasus-kasus PSK dan kriminal lainnya gitu. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.